Jadi apabila terlambat jawaban dari permohonan, apa yang saya sarankan kepada kita semua, periksa diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apakah kita telah memenuhi syarat untuk menerima jawaban itu? Yakinlah bahwa Allah pasti menjawab. Ada suatu maqalah, ya, suatu pernyataan yang menarik yang diucapkan oleh Syekh Athaillah As-Sakandari, seorang ahli tasawuf, tentang doa ini. Apa kata beliau? La yakun ta'akhuru amadil ata'i ma'al ilhahi fid du'ai mujiban liya'sika. Jangan sampai terlambatnya uluran pemberian. Terlambat menurut kita. Kala lamuna doa baku alun yutibu. Ta'akhur amadil ata', uluran pemberian dari Allah terlambat, ma'al ilha, sedangkan engkau masih saja nyinyir meminta. Kepada Allah tidak apa nyinyir. Allah tidak pernah bosan mendengarkan kenyinyiran kita. Coba lihat, kalau awak tanya gini, kau doa awak tiap sebentar, cobalah cari setiap hari dari pagi sampai petang, ada paling banyak doa minta rezeki. Nah, lain bosan Allah mendengarkan doa awak. Pagi minta rezeki, petang minta rezeki, malam minta rezeki, rezeki je terus. Nah, Allah tidak marah dan Allah tidak bosan. Memintalah. Jadi ilha, nyinyir meminta, tapi ta'akhur, terlambat uluran pemberian dari permintaan kita. Ma'al ilha fid du'a. Kata Athaillah As-Sakandari rahimahullah, jangan sampai itu mujiban liya'sika, mengakibatkan kamu putus asa, akhirnya berhenti meminta. Jangan sampai seperti sebagian orang panik minta dah je kebun nanti selesai. Jangan. Kenapa? Fahuwa dhamina lakal ijabata. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, kenapa jangan sampai putus asa meminta? Karena Allah Subhanahu wa taala dhamina laka, menjamin untukmu al-ijabah, akan memberikan jawaban. Dari mana didapat? Oleh Syekh Athaillah As-Sakandari bahwa ada jaminan ijabah akan diberikan dari Al-Quranul Karim. Salah satunya adalah ayat ini, wa idza sa'alaka ibadi anni. Yang berikutnya adalah ud'uni astajib lakum. Itu dhaman, itu jaminan bahwa doa dijawab oleh Allah. Nah, karena itu jangan sampai kamu berputus asa karena keterlambatan. Karena Allah menjamin menjawab doamu. Tapi ingat, jawabannya itu fima yakhtaruhu laka. Jawabannya dalam bentuk apa? Dalam bentuk apa yang dipilihkannya untukmu. Nah, ini yang kadang kita tidak sadari. Kita ingin semuanya bak kandak awak. Nah, ada pek rezeki kini monde jole deko kapatang gua. Nah, dia yang memilihkan. Kenapa? Karena dia maha tahu dengan dirimu. Nah, disinilah dipakaikan ridha. Manusia dalam hal ini sering kehilangan ridha. Lah dia gih ado jonde nyole, pakai kok jole. Padahal dia tahu
bahwa Allah lebih tahu tentang dirinya, tentang kebutuhannya dibandingkan dirinya sendiri. Kan di dalam firman-Nya dikatakan, wa asa an takrahu syai'an wa huwa khairul lakum. Wa asa an tuhibbu syai'an wa huwa syarrun lakum. Barangkali ada yang kamu tidak suka, tapi itu terbaik untukmu. Dan bisa saja ada yang kamu sukai, bahkan itu yang buruk untukmu. Manusia sering lupa. Padahal dalam kehidupannya sering dia belajar, diberi pelajaran, tapi tidak belajar. Itu maaf, dia diberi pelajaran tapi tidak belajar. Betapa banyak kesimpulan yang sudah bisa dikatakanlah dipatiare, ternyata kemudian hari disesalinya. Celilah orang kalau kawin menantu tak tenanti hari pagi. Kau dapat besok pulang menantu. Sebulan sudah itu merasa terkicau lah. Laibo lo masuk anak ke pengadilan. Berapa banyak yang terjadi. Tidak sedikit kesimpulan-kesimpulan yang dibuat oleh manusia hari ini, besok dibongkarnya lagi. Itu pertanda bahwa ilmu dia tentang dirinya, tentang kehidupannya terbatas. Sedangkan Allah Maha tahu dengan kehidupan manusia. Nah, karena itu, kalau kita benar-benar sadar posisi kita hamba, berdoa kepada Khalik, kepada Rabbul Alamin, kita terbatas ilmu, sedangkan Allah alimun, maka ketahuilah, dialah yang paling tepat memilihkan jawaban seperti apa yang akan dia berikan. Dijawab, dijamin, tapi jaminannya apa? Yakhtaruhu lak, ia yang memilihkan jaminannya, jawabannya untukmu. La fima takhtaruhu li nafsik. Allah tidak memberikan pemberiannya sesuai dengan apa, mengikuti apa saja yang kamu pilihkan untuk dirimu. Tidak, belum tentu. Kadang dia agih sesuai jukan dakwah, kadang tidak. Kenapa? Karena dia Maha tahu apa yang dibutuhkan. Iko ada orang kok kalau dia agih iko malah durakonya. Orang ini kalau diberi sedikit mungkin dia sadar. Karena Allah Maha Penyayang, jadi belum tentu dia berikan seluruh anak awak pilihkan. Dia yang pilihkan karena dia Rabb. Dialah Rabbul Alamin. Dialah Alimun Khabir. Sedangkan kita jahil. Nah, kapan diberikan? Wa fil waqtil ladzi yurid, di waktu yang diinginkannya. Kapan pemberian itu? Ini tidak bisa dipasok. Kini kau jual lah, memawak siap. Nah, memangnya wak siap. Jangan ada pula yang terpedaya dengan orang-orang yang berkata seolah-olah kalau dia berdoa Allah Subhanahu wa taala tidak akan menolak doanya seperti jaminan karena dia sudah sampai ke wali tingkat sekian bintang berapa, wallahu alam. Nah, apakah bisa dia memaksa Tuhan kapan akan dikabulkan, seperti apa akan diberikan? Seorang hamba yang betul-betul sadar dengan kehambaannya, menyerahkan pilihannya kepada Rabbul Alamin. Itu makanya tadbir, suatu pengelolaan yang terbaik untuk manusia adalah isqatu tadbir. Orang kadang salah faham dengan ini. Artinya apa? Tidak mengatur Tuhan apa yang akan diberikannya kepada kita. Kenapa? Kalau kita yakin bahwa dia adalah rahim bil mu'minin, dan kita telah berusaha menempatkan diri menjadi orang yang beriman, maka yakinlah Allah akan pilihkan yang terbaik untuk kita.
Tugas kita adalah apa? Berusaha yang terbaik pula sebagai hamba. Jadi karena itu kapan akan diberikan? Bukan kita yang menentukan. La fil waqtil ladzi turidu. Bukan pada waktu yang engkau pilihkan, yang engkau inginkan. Bukan pada waktu yang engkau inginkan. Allah yang menentukan. Dia fa'alun lima yurid. Nah, apa hubungan ini dengan Ramadan? Kenapa dihadirkan oleh Allah ayat itu setelah ayat-ayat Ramadan? Karena Ramadan berhimpun padanya segala keutamaan untuk mendapatkan jawaban doa. Nah, itu kelebihan. Di Ramadan berhimpun segala keutamaan untuk mendapatkan ijabah doa. Waktu, ibadahnya, orangnya, suasananya, semua faktor itu berhimpun di bulan Ramadan. Waktunya afdal, ibadahnya berlipat ganda nilainya. Allah Subhanahu wa taala membuka pintu sebesar-besarnya bagi siapa yang ingin mendekat kepadanya. Suasananya, orang semua dalam kondisi saling membangkitkan semangat untuk taat. Dan berikutnya adalah manusia yang akan berdoa itu senantiasa beribadah dalam waktu yang panjang. Sebagaimana yang saya katakan, tidak ada di bulan lain manusia yang dituntut beribadah sepanjang hari. Orang yang berpuasa beribadah dari kapan? Dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Di luar Ramadan beribadah kapan? Pada waktu-waktu. Itu salat datang, setelah itu lalu pulang. Nindak. Bahkan nyambung dengan malam hari. Bahkan tidak sedikit yang hanya tertidur hanya hitungan jam. Coba bayangkan, kita dalam beribadah penuh, ketika itu Allah Subhanahu wa taala menunjukkan kepada kita, wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i wa idza da'ani falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Apakah tidak akan kita tangkap makna itu dengan penuh harap, dengan kerinduan, dengan rasa syukur? Kalau ada orang yang mengabaikan kesempatan itu, malanglah hidupnya. Jadi tidak mengherankan kalau dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika 3 tangga beliau naiki, beliau berkata amin amin amin. Salah satunya apa? Orang yang bertemu dengan Ramadan tapi keluar dari Ramadan dia tidak mendapatkan ampunan sama sekali. Merugi. Malang sekali orang itu. Nah, karena itu kita sedang berada di bulan ini. Tingkatkan semangat beribadah. Raihlah kesempatan yang ada di hadapan mata. Belum tentu kita akan bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Karena ajal ada di tangan Allah Subhanahu wa taala. Ingat firman-Nya, wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Tidak ada yang tahu bumi mana yang akan menjadi tempat berbaring jasadnya kelak. Kapan kematian akan tiba kepadanya. Nah, kalau kita memang menyadari hal itu, berarti Ramadan yang ada, yang sedang kita jalani hari ini, anggaplah itu adalah kesempatan terakhir yang bisa kita jalankan dalam hidup kita, supaya kita tidak menyia-nyiakannya. Waffaqanallahu wa iyyakum lima yuhibbuhu wa yarda, wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.